Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma ighfirli wa li walidayya wa li masyayikhi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Ba'du. Sekarang kita lanjutin lagi. Kita ada di modul 7. Tema program linear. Sekarang kita buka halaman 13. Kelihatan nggak? Kita zoom. Oke ya, sini. Kita lihat sekarang latihannya untuk mempelajari mana yang merupakan pertidaksamaan dan bukan pertidaksamaan. Kalau persamaan, ya itu berarti tandanya sama dengan. Ya, ini kita sepakat ya. Pertidaksamaan, maka tandanya itu bisa lebih besar, bisa lebih besar sama dengan, bisa lebih kecil atau lebih kecil sama dengan ya. Maka kalau ada persamaan berarti konsekuensinya yang kiri itu sama dengan kanan. Ini sama dengan. Jadi kalau misalnya kita tulis angka 0 di kiri, lalu kita tulis angka 0 di kanan, maka ini kita kasih sama dengan. Akan tetapi kalau kita tulis di kirinya 7, di kanannya 9, berarti kita tulis lebih kecil gitu ya. Kebalikannya kalau kita tulis di sebelah kiri 9 dan di kanannya 7, maka tandanya adalah lebih besar. 9 lebih besar dari 7 gitu ya. Simbol ini dihafalin. Kalau dulu waktu SD saya diajarin sama Pak Guru, dikasih garis aja. Gini, jadi ini K lebih kecil, kalau ini dikasih garis B lebih besar gitu ya. Oke, kita lanjutin ke soal. Nyatakanlah yang berikut ini merupakan peristiwa yang berkaitan dengan pertidaksamaan atau bukan pertidaksamaan, dan berikan alasannya. Yang A kita zoom ya, zoom. Nah, gini, lebih gede. A. Usia Hasan lebih tua dari usia Riko. Kita pakai permisalan ya, mulai dari A sampai selanjutnya kita pakai permisalan. Kita simbolkan dulu Hasan itu kita kasih simbol X gitu ya. Riko kita kasih simbol Y. Bukan Hasan, usia Hasan. Dan ini usia Riko. Maka kalau usia Hasan lebih tua dari usia Riko berarti X lebih besar dari Y. Usia Hasan kan disimbolkan dengan X, usia Riko disimbolkan dengan Y. Maka X lebih besar dari Y. Maka ini adalah bentuk pertidaksamaan ya. Ini bentuk pertidaksamaan. Lalu B. Usia Irma 5 tahun lebih muda dari usia Budi. Usia Irma kita kasih simbol X. Usia Budi nggak kelihatan ya. Usia Budi kita simbolkan dengan Y. Usia Irma 5 tahun lebih muda. Usia Irma apa? Usia Irma X lebih muda sama dengan, oke, kita jauhin. Usia Irma 5 tahun lebih muda dari usia Budi. Usia Budi apa? Y. Dikurangin 5. Usia Irma adalah lebih muda, berarti lebih kecil dari usia Budi. Usia Budi itu Y, maka berarti X sama dengan Y kurang 5. Dan ini bukan pertidaksamaan ya. Dan seterusnya. C.
Kecepatan kendaraan. Kecepatan kendaraan kita kasih simbol X. Tenaga piston kita simbolkan dengan Y. Kecepatan kendaraan sebanding dengan tenaga dorong. Sebanding berarti sama dengan ya. Maka X sama dengan Y. Sebanding sih bukan sama dengan ya. Tapi kita bisa tulis dengan tanda sama dengan. Dan gunakan logika tersebut untuk soal seterusnya. Jumlah usia ayah dan anak. Jumlah usia ayah dan anak. Usia ayah kita kasih simbol X. Usia anak kita simbolkan Y. Apalagi yang diminta? Tidak lebih dari adalah tidak lebih. Bukan sama dengan ini, tapi tidak lebih. Dari usia kakeknya. Usia kakek Z. Artinya tidak lebih kalau bapak dan anak itu di jumlah usianya masih lebih kecil dari usia kakek. Sehingga kita tulis usia bapak, ayah, ditambah usia anak, tidak lebih. Artinya apa tidak lebih? Lebih kecil dari usia kakek. Maka ini pertidaksamaan ya. Ini pertidaksamaan. Terakhir. Yang E. Jarak dua kota tidak lebih dari 60 km. Jarak dua kota tidak lebih dari 60 km. Jarak dua kota tidak lebih dari 60 km. Ini pertidaksamaan bukan? Atau bukan pertidaksamaan? Kita bikin dulu ininya. Bikin dulu simbolnya. Jarak kedua kota kita simbolkan dengan X gini ya. Nah, jarak dua kota tidak lebih dari 60 km. Berarti kita tulis X lebih kecil dari 60 km. Ya kan? Tidak lebih kan? Berarti lebih kecil dari 60 km. Dan begitu kita gunakan pendekatan untuk menjawabnya. Gaya tarik antar dua benda adalah sebanding. Kata-kata ini kita harus pahami dia sama dengan atau lebih kecil atau lebih besar. Selisih berat badan Anton dan Alex adalah tidak kurang dari 2 kali berat badan Tini. Kecepatan kendaraan A adalah tidak secepat jumlah kuadrat dari dua bilangan. Nah, ini apa nih? Nyatakan situasi di atas dalam bentuk aljabar. Nah, aljabar tuh yang kayak begini. Ada huruf-hurufnya, ada X-nya, ada YZ-nya. Ya, aljabar itu mana aljabar nih? Aljabar adalah kalimat matematika yang ada hurufnya. Kemudian kita beralih ke nomor 2. Kita zoom. Pertanyaan pertama. Nyatakan mana yang merupakan pertidaksamaan nonlinear. Pertidaksamaan linear dan pertidaksamaan linear satu variabel.
Untuk menjawab problem tersebut, kita perlu menjelaskan dulu ya. Pertidaksamaan linear. Pertidaksamaan linear adalah yang pangkat dari variabelnya adalah bukan 1. Pangkat dari variabel bukan 1. Apa sih maksudnya pangkat itu bukan 1? Misalnya kita punya A kuadrat. Ini non linear. Karena pangkatnya si A adalah 2, bukan 1 ya. Atau ada B pangkat 1/2. Ini juga sama, non linear, karena pangkatnya si B 1/2. Atau yang lain misalnya C pangkat 3 dan seterusnya ya. Kemudian pertidaksamaan linear. Terus ini pertidaksamaan non linear. Pertidaksamaan non linear ini astagfirullah. Terus ini non linear. Saya tulis ini linear. Nah, kalau pertidaksamaan linear itu adalah pangkat dari variabelnya nilainya 1 nih. Jadi ada A pangkat 1, B pangkat 1 dan seterusnya. A pangkat 1 itu kita tulis aja karena dia pangkatnya 1, kita tulis A gini aja. Pangkat 1-nya nggak perlu ditulis. Ini juga B. Jadi kalau kita lihat ke soal yang begini nih 2A, berapa pangkat dari variabel A-nya? 1 ya, karena dia nggak ditulis pangkatnya berarti dia 1. Lalu kita lihat variabel B-nya, berapa pangkatnya si variabel B? Kita lihat nggak ada angka apa-apa di atasnya berarti dia pangkatnya 1 juga. Lalu kita lihat lagi yang satu variabel tersisa, yaitu C. Berapa pangkatnya C? 1 juga. Maka ini adalah pertidaksamaan linear gitu ya. Lanjut. Yang satunya lagi pertidaksamaan linear satu variabel. Ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Pertidaksamaan linear satu variabel. Apa maksudnya satu variabel? Kalau satu variabel itu artinya di kalimat soal hanya ada satu variabelnya. Misalnya kita lihat ini yang A. Ada 2A, ada B, ada C. Berarti dia ada 3 variabel. Variabel A, B, dan C. Yang ini AX kurang 5 lebih besar B. Berarti ini variabelnya ada 2, ada X dan B. Yang ini, nah, yang ini, yang F, variabelnya cuman variabelnya X ya. Satu variabel nih. Lalu ini variabelnya 1 juga, hanya X. Ini juga X. Oke, begitu ya kalau pertidaksamaan linear satu variabel. Sekarang kita menjawab soalnya. (2A kurang 3B lebih besar dari C). Ini linear atau non linear? Ingat, kalau ngomongin linear atau non linear, berarti kita lihat pangkat dari variabelnya.
Kalau non-linear berarti pangkat dari variabelnya bukan 1, bisa 2, bisa setengah, bisa minus 1. Bahkan bisa misalnya D pangkat minus 1, ya, minus-minus juga bisa pangkatnya. Maka ini bukan linear atau non-linear. Maka mana? Ini linear atau non-linear? Berapa pangkat dari variabel-variabelnya? 2A pangkatnya 1, 3B pangkatnya 1, C pangkatnya 1. Maka ini adalah pertidaksamaan linear. Pertidaksamaan dilihat dari mana? Tandanya. Kalau tandanya bukan sama dengan, berarti dia pertidaksamaan. Kalau tanda ini operasinya atau tanda apa ya namanya ya? Tandanya bukan sama dengan, maka dia pertidaksamaan. Tapi kalau tandanya sama dengan, maka namanya persamaan. Maka ini adalah pertidaksamaan linear yang A. Tolong diperhatiin ya, perhatiin baik-baik. Jadikan ini ibadah kepada Allah, bermanfaat buat kamu ke depannya. Jika kamu mengambil manfaat, alhamdulillah, berarti kamu normal. Kalau nggak normal, orang yang nggak mau manfaat. Orang yang punya yang normal selalu ingin mendapatkan manfaat untuk kehidupan dunia dan akhiratnya. Itu orang yang normal. Lalu sekarang yang B. Kita lihat apakah ini pertidaksamaan non-linear atau pertidaksamaan linear. Saya ulangin ya. Kalau linear berarti pangkat dari variabelnya adalah 1. Kalau non-linear berarti pangkat dari variabelnya bukan 1. Kita lihat. Variabelnya mana di sini? Variabelnya adalah yang huruf. Ada X, ada C. Pangkatnya berapa? Dari variabel C, pangkatnya 1. Mau linear. Belum selesai. Kita punya satu variabel lainnya, yaitu X. X pangkatnya 3. Lebih dari 1, berarti dia nomor B ini 4X pangkat 3 kurang C lebih kecil dari 9, ini adalah non-linear. Non-linear. Kalau nanti kita bikin garisnya nggak lurus. Linear itu kan lurus ya. Kemudian terakhir 5 ditambah 3 akar 3X lebih besar dari 17. Lebih besar atau sama dengan 17. Berapa pangkat variabelnya? Kita lihat di situ. 5 tambah 3X tambah 3 dikali akar 3X lebih besar sama dengan 17. Variabelnya mana? Variabelnya ini 3X. Berapa pangkatnya si X ini? X ada di dalam tanda ini. Ya. Kalau dia ada di dalam tanda akar, itu artinya bentuknya begini, 5 ditambah 3 ya. Lalu 3X di sini kita tulis pangkatnya adalah 1/2. Kalau simbol akar artinya dia pangkatnya 1/2. Sehingga dengan kita sederhanakan, kita tahu kan sekarang berapakah pangkat dari variabel X? Berapakah pangkat dari variabel X? Berapa? Saya tulis dulu ya. Pangkat dari variabel X adalah 1/2 ya, 1/2 nih. Maka ini linear atau non-linear? Non-linear ya. Maka ini adalah non-linear. Dan gunakan pendekatan yang sama untuk soal yang tersisa. Seperti yang ada di halaman 14, soal yang lainnya, nomor 3, soal nomor 4, dan soal nomor 5.
Nanti kita bahas lagi di rekaman selanjutnya atau dijadikan PR bisa. Silakan kerjakan sendiri secara mandiri. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang benar milik Allah, yang salah saya minta maaf. Semoga Allah perbaiki ke depannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.